ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kita sering tidak sadar. Ya sementara juga kamu juga mungkin saja selama ini merasa benar, tidak merasa salah kan? Ya karena kamu ya kan saya sholat, saya puasa kan gitu, ngaji ya benar, ya wes benar. Iya, jadi standarnya berarti asal sholat 5 waktu tidak tinggal, udah hebat, udah. Zakat keluar, puasa dikerjakan, haji sudah, ya udah apalagi. Iya, karena selama ini kamu terus terjebak bahwa dikiranya rukun Islam itu 5, itu seperti itu. Ya itu mah. Ya ini kan karena masakan hadis ya. Hadisnya itu malaikat Jibril, ya kan? Datang kepada Kanjeng Nabi pakai baju putih yang bersih, rapih, rambutnya juga tersisir rapih, tidak ada kelihatan debu-debu di pakaiannya, tidak ada bekas-bekas perjalanan terlihat, bersih, rapih. Datang langsung duduk, lututnya menempel di lututnya Kanjeng Nabi. Lalu Jibril memegang pahanya Kanjeng Nabi, terus ditanya apa mal imanu mal islamu mal ihsanu dan sebagainya. Ya kan begitu? Sudah tahu semua hadis itu kan? Iya. Nah setelah itu pergi, kata Sayyidina Umar, tadi siapa tadi itu? Menanya tapi membenarkan. Ya. Arkanul Islam ada 5, ini. Tadi nanya, terjawab ya betul. Nanya penyoal, siapa itu kata Umar? Itu Jibril. Oh Jibril. Ini hadis ini kan sangat masyhur sekali ya. Jadi artinya bahwa dia mungkin itu untuk memberikan pemahaman tentang agama yang sederhana kepada sahabat-sahabat yang pada waktu itu pikirannya masih sederhana, iya kan? Rukun Islam itu ada 5, syahadat, zakat, sholat, puasa, haji. Rukun iman itu 6 ya. Emangnya dengan rukun itu lalu Islam akan hebat? Kalau orang sudah syahadat, sudah zakat, sudah sholat, puasa, terus hebat gitu. Kalau tidak didukung dengan sistem pemerintahan yang adil dan beradab, mungkin maju nggak Islam? Iya kan? Kalau tidak didukung dengan intelektualitas, ya, yang tinggi, di mana hebat kamu? Apanya itu? Nah itulah jadi pengertian rukun itu tiang-tiang sajalah. Artinya begini. Kalau kita mengatakan rukun-rukun tuh, Pak Tata punya rumah enggak? Punya. Di mana? Di Cirebon. Di sana di mana? Di Jalan Bahagia. Yuk saya lihat. Mana rumah kamu? Itu. Mana itu? Apa itu? Itu ada tiang 5. Ini rumah, iya kan tiangnya 5. Betul gak dia punya rumah, dia punya tiangnya aja? Betul gak? Jadi rumah Islam tiangnya berapa? 5. Kalau ada tiang 5 terus sudah Islam seperti itu, nggak perlu atap lagi, nggak perlu tembok, nggak perlu WC, nggak perlu taman, nggak perlu gerbang. Itu persoalannya. Ya beli mumbungnya. Itu saya kira seperti pemahamannya. Nah. Jangan dikira bahwa rukun Islam itu sudah segala-galanya. Tambah didukung dengan keadilan, keadilan sosial, seperti hukum, intelektualitas, kesehatan. Nah kalau kamu samanya sakit, bisa ibadah nggak? Kan susah juga. Ya kenapa tidak disebutkan? Nah itulah. Jadi itu saya kira bukan meliput ya,
jawaban itu bukan menjelaskan secara tuntas, cuman hanya sekedar memberikan gambaran secara simpel sajalah bahwa rukun Islam ada 5. Ya ternyata di beberapa madhab yang lain rukun iman juga tidak 6 kok. Rukun Islam juga silahkan. Jadi kalau saya yang mengatakan berapa rukun Islam, ya yuk kita berpikir malam ini. Kira-kira cukup nggak rukun Islam itu 50? Kesehatan, kecerdasan, keamanan, keadilan, betul nggak? Kerukunan, persahabatan, perlu nggak? Ya iya, jadi apa saja sifatnya mendukung gitu. Dan nanti pada akhirnya berapa harga tiang bisa dikalkulasikan harganya berapa dengan standar konstruksi. Tiang ini nilainya 20 juta kali 5 berarti berapa? 100 juta. Rumah ini harganya 100 miliar, bukan 100 juta. Yang menyebabkan mahal itu bukan tiangnya, lantainya nggak pakai tehel, nggak diplur, tapi pakai marmer. Ya, dari Turki marmernya asli, biru warnanya juga. Yang 1 meter itu harganya itu 50 juta. 1 meter itu 50 juta harganya. Dindingnya pakai wallpaper. Lampunya pakai kristal. Yang satu gantung itu beratnya itu ada 500 kintalnya itu. Harganya itu sekitar 2 miliar. Jadi rumah itu mahal ratusan miliar. Itu bukan tiangnya. Paham nggak maksud saya? Iya. Itu mah hanya sebagai penyangga bangunan saja. Tapi yang mahal itu aksesorisnya. Betul nggak? Iya, bak mandinya pakai banyo, restopolinya, kerannya pakai lapis emas. Ya pantas harganya 100 miliar. Kalau dilihat konstruksinya, ya paling 100 juta. Itu tiangnya 100 juta. Ya itulah persoalannya. Jadi kita juga dalam beragama Islam itu jangan terburu Anda merasa bangga karena rukun Islamnya sudah terpenuhi. Apalagi kalau orang sudah pulang haji, itu perasaannya Islamku sudah sempurna. Karena sudah syahadat sudah, betul nggak? Zakat sudah, sholat sudah, puasa sudah, terakhir haji sudah, berarti sudah sempurna. Waduh, sudah merasa puas. Ya enggak, itu baru tiang gitu maksudnya. Tiang aja. Jadi ketika Pak Tato punya tiang 5, saya tanya, sudah punya rumah belum? Ya belum. Jadi Anda baru punya tiang Islam, belum punya rumah Islam gitu. Iya. Oke, kita kira semacam itu.